Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar tahun 2020 adalah tahun yang mempunyai dua angka yang sama, yaitu 2020. Tahun yang berbeda dari tahun-tahun yang lainnya. Banyak kalangan yang mengisyaratkan tahun 2020 dengan akhir zaman. Entah itu permulaan atau tahun akhir zaman. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Banyak perbincangan-perbincangan yang beredar di kalangan masyarakat, seperti ramalan Joyoboyo sendiri yang sudah mulai banyak terbukti dan terjadi hingga sekarang ini, dan juga dari tokoh-tokoh lain yang pernah meramalkan dan memperbincangkan dan memprediksi tahun-tahun yang katanya banyak akan terjadi tragedi dan bencana. Semoga kita semakin mendekat dan beriman dan menambah keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Memang, berbicara tentang ramalan sangat pelik dan susah ditangkap oleh akal. Tapi, itulah juga menjadi bagian dari misteri di dunia ini. Banyak juga sosok-sosok yang terkenal dari berbagai penjuru dunia tentang ramalannya. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun gelap. Tahun yang penuh dengan tragedi, penuh dengan bencana, dan sebagainya. Adapun tanda-tanda yang mulai terjadi dan sudah terjadi hingga sekarang ini sudah bermunculan. Yang pertama, gempa. Gempa ini adalah yang terjadi baik di darat maupun di lautan. Gempa ini sudah semakin sering terjadi dan sering mengakibatkan kerusakan di seluruh dunia, di mana gempa itu terjadi dan kerusakan yang ditimbulkan sesuai dengan skala kekuatan gempa itu sendiri. Sampai sekarang ini, gempa-gempa yang dahsyat pun sudah terjadi, yang mengakibatkan kerusakan yang parah. Yang kedua, tsunami. Tsunami sendiri adalah gelombang air laut yang tinggi dan luar biasa, yang menerjang daratan dengan kekuatan yang sungguh dahsyatnya, sehingga apapun yang dilewatinya pasti terjadi kerusakan. Kejadian ini berawal dari terjadinya gempa yang mengakibatkan pergeseran lempeng di laut, yang mengakibatkan terjadinya pergolakan dan gerakan air laut yang membentuk suatu gelombang air laut yang mempunyai kecepatan dan kekuatan sesuai dengan kekuatan gempa itu sendiri. Tsunami ini sendiri sudah banyak terjadi di mana-mana dan mengakibatkan kerusakan dan kematian yang sangat besar di daerah yang terjadi tsunami tersebut. Banyak bangunan yang hancur, runtuh diterjang gelombang tsunami. Yang ketiga, longsor besar. Banyak nanti akan terjadi tanah longsor, di mana-mana terjadi. Mungkin ini juga akibat dari ulah manusia sendiri. Banyak pohon ditebang, banyak lahan yang beralih fungsi, dan sekarang ini semakin berkurangnya populasi pohon di seluruh dunia.
Sekarang ini banyak bencana longsor di mana-mana. Yang keempat, banjir. Banjir yang melanda sampai sekarang ini di seluruh dunia seringkali tanpa bisa diduga-duga. Ini juga mungkin karena dampak dari sebagian alam yang mulai rusak. Dan kerusakan alamlah yang ikut andil dalam hal ini. Banjir sering datang tiba-tiba. Faktor iklim dan cuaca yang sekarang ini sudah tidak menentu waktunya, juga ikut berpengaruh besar dengan terjadinya banjir. Yang kelima, gunung meletus. Hingga sekarang ini, aktivitas dari seluruh gunung-gunung berapi yang ada di seluruh dunia terus bertambah. Banyak sekali gunung-gunung yang meletus. Bahkan, kadang bisa beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Gunung-gunung yang meletus ini mungkin merupakan suatu gambaran bagaimana jika suatu saat bumi hancur berkeping-keping tak tersisa. Bagaimana jika seluruh gunung yang ada di dunia ini bersamaan meletus. Mungkin kita tidak bisa membayangkannya, betapa dahsyatnya kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkannya. Mungkin kalau gunung-gunung ini meletus bersamaan, pasti diiringi terjadinya gempa bumi yang dahsyat dan juga longsor di mana-mana. Dan mungkin menyebabkan terjadinya tsunami yang luar biasa yang bisa menghancurkan seluruh muka bumi ini dengan kekuatannya. Jika hal itu yang terjadi berbarengan, gunung meletus, gempa dan tsunami, maka tak ayal lagi apa yang akan terjadi dan menimpa bumi ini. Yang keenam, wabah di mana-mana. Sejarah wabah yang sudah banyak terjadi dari dulu mengiringi sejarah wabah-wabah mengerikan yang hadir dan menyelimuti bumi. Dan wabah-wabah itu telah banyak mengakibatkan kematian di mana-mana. Hingga sekarang ini, adanya wabah-wabah yang terjadi mengiringi kengerian di seluruh dunia. Dan wabah ini juga sekarang terjadi dan menjadi momok menakutkan tersendiri di seluruh dunia ini. Saat ini, seluruh si dunia sedang berduka dan berjuang melawan penyebaran wabah ini, yaitu COVID-19. Wabah ini sudah melanda di seluruh belahan dunia. Wabah ini sudah menciptakan ketakutan tersendiri. Jumlah korban akibat wabah ini semakin berjatuhan dan bertambah. Ini juga sebagian kecil dari gambaran tentang kematian dan menyadarkan setiap umat manusia akan kematian, dan lebih untuk mengingatkan kita akan adanya Sang Pencipta alam semesta. Yang ketujuh, banyak terjadi huru-hara dan kekacauan. Sampai saat ini, semakin banyak terjadi huru-hara dan kekacauan di mana-mana di seluruh dunia. Di mana-mana terjadi perang, orang kelaparan, kejahatan merajalela di mana-mana. Orang saling membunuh, itu sudah menjadi hal yang biasa. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan sekarang ini, orang lebih banyak memikirkan tentang urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Yang kedelapan, kematian mendadak. Kematian adalah hal yang pasti terjadi dan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Semua pasti akan merasakan kematian, entah kapan, di mana, dan dengan cara apa. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu, dan itu adalah rahasianya. Sekarang ini sudah banyak terjadi kematian yang terjadi secara tiba-tiba, dan dalam jumlah yang besar dan dengan cara yang mungkin tidak kita duga-duga.
Kematian. Kalau kita mengingat tentang kematian, mungkin kita bisa sadar dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita perbuat di dunia ini selama hidup kita. Berbicara tentang akhir zaman dan tentang keimanan, yaitu bicara tentang hidup keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pemahaman ini juga sesuai dengan ajaran agama masing-masing orang yang mereka percayai dan yakini, dan sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing orang. Dalam memahami keimanan, kita yakin dan percaya adanya Tuhan pencipta alam semesta ini. Dengan memahami adanya hidup dan mati dan segala perintah untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan di muka bumi ini. Semoga di sisa akhir hidup kita, semoga kita selalu diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadarkan dan dikuatkan keimanan kita. Semoga kita menjadi manusia yang baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan seluruh umat manusia yang beriman. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga Allah memanggil kita dengan keadaan husnul khotimah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Maha Suci Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji bagimu ya Rabbu. Amin ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.